Belum? Kak. Oh, jadi ini 3G dia hampir sama dengan CAT 3G ini. Hanya bedanya Belum Kak, belum. belum. Kalau untuk AutoCAD itu dia hanya untuk seperti mendesain saja. Nah, sedangkan kalau Civil 3G ini dia sudah masuk ke dalam kayak perhitungan material, tapi dia khusus untuk seperti jalan, jembatan, atau irigasi. Nah, itu dia sudah lebih bagus untuk kita pakai ini aplikasi ketimbang kita gambar manual di CAD. Jadi kemudian ini aplikasi dia membantu dalam perhitungan elevasi, dalam perhitungan existingnya. Jadi kita sudah lebih gampang Anda membuang waktu lebih banyak yang di CAD. Dan kita bisa menghemat waktu dengan memakai Civil 3D. Nah, untuk terdengar di suaraku toh? Iya Iya Kak. Kak, dengar. Oke. Ya, kedengaran. Oke. Saya lanjut. Nah, adapun yang perlu kita butuhkan dalam mengaplikasikan Civil 3D, kita harus membutuhkan data ukur. Data ukur ini berupa seperti survei di lapangan. Yang itu kita membutuhkan data ukurnya, yaitu seperti contohnya seperti kayak begini. Ya, ini merupakan data ukur. Ini merupakan data ukur koordinat dan patok yang waktu kita melakukan ini survei di lapangan. Sudah pernah lab IUT atau materi tentang IUT, ilmu ukur tanah? Sudah Kak, sudah. Sudah, ya. Jadi di situ kan ada diketahui kayak koordinatnya, elevasinya. Kan waktu kita mulai melakukan survei pasti kita membutuhkan semua data itu kan. Nah, setelah itu kita kelolakan itu data untuk jadikan dia seperti begini. Seperti begini semua. Nah, ini merupakan seperti kayak patok nomor 1, 2, terus ini koordinatnya, koordinat sama nama. Nah, setelah kita sudah mempunyai data seperti ini, kita bisa mengaplikasikan ke dalam Civil 3G. Nah, Civil 3G itu seperti begini dia. Ya. Oke. Civil 3G itu dia seperti begini. Jadi di sini kita akan mendapatkan nilai-nilai seperti ini profil memanjangnya. Sudah pernah ditahu itu kayak elevasi, mengerti tidak tentang elevasi? Ada yang paham tentang elevasi? Tentang ketinggian sama, ya ketinggiannya tanah tuh Kak. Ya, jadi elevasi itu ketinggian permukaan tanah itu. Nah, itu kita bisa mendapatkan begini. Itu untuk profil memanjangnya. Nah, juga bisa dapat dengan profil untuk lebarnya itu seperti ya. Untuk profil untuk melintangnya itu dia seperti begini. Dia per stasiun. Jadi ini seperti ini jalan, ini merupakan contoh jalan. Jadi ini ada dua jalan, satu ini sama satu bagian kanan ini. Nah, jadi ini untuk lebarnya, lebar jalannya sampai di sini. Nah, untuk profil untuk melintangnya. Nah, jadi kita dalam ini Civil 3G itu kita akan mengerjakan sebuah elevasi, habis profil memanjang, profil melintang, sama kita perencanaan lebar bahu jalan seperti begini. Lebar jalannya mau dipakai berapa meter lebarnya, tergantung dari konturnya kita. Konturnya jalan kita seperti gini. Nah, seperti gini. Tergantung dari perencanaan lebar jalannya kita. Sampai sini ada yang mau bertanya? Coba. Kalau tidak ada, saya lanjut. Di sini tahu Ji ini peta kontur. Tahu? Ada yang sudah pernah dengar itu tentang peta kontur? Tidak tahu Kak. Belum Kak. Tidak tahu. Oh,
Jadi peta kontur itu dia menggambar tentang tinggi rendahnya permukaan. Dia langsung menggambarkan tinggi rendah permukaan. Nah, jadi kita bisa lihat dari peta itu bisa ditahu di mana letak tingginya, di mana yang rendahnya. Nah, itu peta konturnya. Seperti kalian lihat kayak di Google Maps, kayak bentuk 3D-nya. Nah, di situ kan pasti tampak kayak ada gunungnya, datarannya, seperti gitu. Hanya ini dia bentuk garis-garis kalau peta kontur. Jadi di sini kita akan membuat sebuah seperti jalan. Nah, ini contoh sebuah jalan. Jadi kita akan membuat sebuah jalan dari patok sini, dia mulai patok TJ sama BS sampai di sini, patok sampai patok TJ ke 56. Nah, ini maaf karena garisnya tulisannya agak tertutup semua. Nah, ini tergantung dari waktu kita pengaturan skala ukuran garis sama ukuran tulisannya. Kalau kita mengaturnya sesuai dengan membuatnya sekecil mungkin, maka tidak akan tertumpuk seperti gini. Kak Misi, Ya, di Zoom-ku ndak terganti yang kita share, Kak, share screen. oh, yang lainnya juga. Sama, Kak. Oh, oh ya, saya ulangi. Tunggu di peta kontur ya, tadi Anda dilihat. Iya Kak, belum muncul petanya. Oh, ya, sorry. Oke. Peta kontur itu dia seperti begini. Ini. Dia merupakan garis kayak Anda beraturan, tetapi Anda saling memotong. Itu dinamakan peta kontur. Jadi dia menggambarkan suatu keadaan, dia menggambarkan suatu tinggi permukaan di daerah tersebut. Nah, itu yang dinamakan peta kontur. Jadi garisnya Anda akan berpotongan. Nah, sedangkan yang merah-merah ini merupakan nama patok. Ini di patok yang kita beri nama ini KBN. Ya, itu bisa Kak, tergantung dari belum daerah. sih, Kak. Maaf. Ya, Belum sih belum terganti. muncul. Iya, masih tulisan-tulisan, angka-angka. Yang lainnya juga. Iya Kak, masih sama Kak. Belum. Terganti, Kak. Terganti, Ji. Iya, muncul nih Kak. Muncul. Enggak ya. Muncul Ji ini peta. Ada Ji? Oke, saya lanjut. Nah, jadi peta kontur itu dia seperti begini. Garis yang Anda beraturan, tetapi Anda saling memotong. Itu peta kontur. Jadi dia menggambarkan suatu tinggi atau rendahnya sebuah permukaan atau daerah tersebut. Sama halnya seperti kayak Google Maps yang menggambarkan tadi aku bilang kayak menggambarkan suatu yang Google Maps yang 3D yang langsung kita lihat tampak kayak gunungnya, dataran rendahnya, tingginya. Hanya di sini dia menggambarkan garis-garis saja, tidak ada kayak untuk 3D-nya begitu. Jadi dalam 2D saja dia. Nah, untuk yang merah-merah ini merupakan patok. Yang ini adalah patok di mana ketika kita melakukan survei kita memberi nama. Kayak contoh di sini dia pakai nama KBN ya, itu mungkin daerahnya sekitar situ. Bisa dia pakai untuk kayak mengingat bahwa KBN itu mungkin daerahnya atau desanya di situ. Itu tergantung dari tim survei nanti mereka yang memberi nama. Jadi peta kontur seperti ini. Untuk perencanaannya kita jalan, dia berada di sini. Dia di sini, dia sampai di atas untuk perencanaan jalannya. Untuk
elevasi yang tadi kusinggung, untuk profil memanjangnya bisa kita lihat di sini. Nah, dalam ini per stasiun, per stasiunnya bisa kita lihat ini dari stasiun 0 plus 020 sampai di 0 plus 400. Nah, untuk elevasi tanah aslinya dia menggambarkan seperti begini, yang warna merah. Yang warna merah, ternyata jalannya permukaan tanahnya ada beraturan sama sekali. Nah, di sini tugasnya kita bagaimana kita merencanakan sebuah jalan yang ya kita ambil jalan mendatar saja, kemiringannya tidak terlalu, untuk mendakinya juga tidak terlalu. Jadi kita membuat elevasi perencanaan agar itu kayak jalannya tidak terlalu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Itu tujuannya kita di situ. Untuk elevasi perencanaan coba saya kasih lihat ya di sini. Terganti Ji, ya kan? Iya Kak, terganti jika. Oke. Nah, untuk elevasi perencanaan tadi saya maksud dia seperti begini. Nah, warna merah yang di atas ini merupakan tanah asli. Yang ini merupakan tanah asli. Jadi bentuknya tidak beraturan. Nah, maka tugasnya kita untuk mendesain elevasi rencana. Nah, elevasi rencananya dia memakai yang ini. Dia memakai yang ini agar di sini kita bisa lihat di sini ternyata galiannya nanti. Di sini ini akan terjadi penggalian karena mau digali sampai di bawah sini. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat akan terjadi penimbunan area sini. Akan terjadi penimbunan. Nah, gitu juga seterusnya sampai di patok terakhir. Sampai sini ada yang mau bertanya? Terkait dengan pengenalan Civil 3G dulu. Nggak ada kah? Siapa yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Kak. Mm-mm. Yang tadi masalah peta kontur tanah, Kak. Mm-mm. Berarti kita input dulu koordinatnya baru muncul peta konturnya begitu, Kak? Iya, jadi kita ambil data yang tadi saya tunjuk, yang ini, ya, yang ini. Nah, ini kita akan input dia ke Civil 3G.